Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nurfadila dengan NIM G701240006. Hari ini saya akan menjelaskan dari tugas pendahuluan untuk identifikasi parasetamol dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Video ini akan merangkum prinsip dasar hingga mekanisme pemisahan dalam KLT. Pertama, apa sebenarnya prinsip dari KLT? Prinsip utamanya adalah adsorpsi dan juga partisi, yang dimana senyawa dipisahkan berdasarkan perbedaan afinitas atau daya tarik terhadap dua fase, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel yang bersifat polar, yang dimana berfungsi menahan komponen senyawa. Lalu fase gerak yaitu pelarut atau eluen yang akan membawa komponen senyawa bergerak naik melewati fase diamnya. Singkatnya, senyawa yang lebih tertarik pada fase gerak akan bergerak lebih cepat, sedangkan yang lebih tertarik pada fase diam akan tertahan lebih lama. Mengapa kita menggunakan nilai RF? RF atau retardation factor adalah karakteristik spesifik suatu senyawa pada kondisi tertentu, mirip seperti sidik jari kimia, yang dimana perbandingan RF antara sampel dan baku jika ingin dianggap valid harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kondisi harus identik, di mana kedua harus berada di atas plat yang sama. Yang kedua, saturasi, di mana benjana atau chamber harus berada dalam keadaan jenuh oleh uap fase geraknya. Lalu ketiga, yaitu eluen yang sama, di mana menggunakan komposisi pelarut yang benar-benar serupa. Nah, nilai RF ini memiliki beberapa faktor yang bisa mengubah hasil pemisahannya. Yang pertama, seperti kepolaran eluen. Semakin polar fase gerak, maka semakin besar nilai RF-nya, dan begitu pula sebaliknya. Dan juga kedua, yang itu suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi viskositas pelarut dan daya serap platnya. Yang ketiga yaitu kejenuhan chamber, di mana jika chamber tidak jenuh, pergerakan pelarut tidak akan stabil. Yang keempat yaitu ketebalan fase diam, di mana variasi ketebalan plat silika dapat menyebabkan perbedaan kecepatan imigrasi dari komponen senyawanya. Cara menghitung nilai RF dengan cara sederhana yaitu menggunakan rumus ini. Lalu, apabila jika RF sampel berbeda jauh dengan bakunya, contohnya jika nilai berbeda signifikan, misalnya selisihnya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa dalam sampel tersebut bukan parasetamol, atau sampel tersebut telah terkontaminasi oleh zat lain yang memiliki sifat fisikokimia yang berbeda. Terakhir, apa yang terjadi jika fase gerak salah komposisi? Yang pertama, fase gerak terlalu polar akan menyebabkan fase gerak menarik semua senyawa dengan sangat kuat ke atas, sehingga semua noda akan berkumpul di bagian atas atau di garis batas pelarut. Lalu jika fase gerak terlalu non-polar juga, senyawa, terutama senyawa polar seperti parasetamol, akan tertahan kuat di fase diam dan tidak akan bergerak. Mekanismenya itu seperti kompetisi, di mana jika pelarut terlalu polar, ia akan mengusir semua senyawa dari situs aktif silika gelnya. Sebaliknya, jika terlalu non-polar, pelarut tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan antara senyawa dengan silika gel. Demikian penjelasan dari saya. Saya Zahra Nurfadila, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!